Oke teman-teman, jadi kami udah bersama-sama Bapak Raden sebagai pemilik Siva Hidroponik. Pak, selamat pagi Pak. Selamat pagi. Jadi di kesempatan kali ini, karena hari ini juga sebagai hari terakhir kita untuk kegiatan KKN, terus kita mau berbincang-bincang tentang Siva Hidroponik sama Bapak Raden. Jadi langsung aja Pak, tanyanya. Jadi awal mulanya merintis bisnis Siva Hidroponik itu mengacu kepada apa? Kok bisa terpikirkan untuk buka bisnis Siva Hidroponik? Ya, selamat pagi semuanya. Awal mula kita berhidroponik itu ketika anak-anak tidak suka atau tidak mau mengkonsumsi sayur. Punya inspirasi untuk berhidroponik itu, yaitu tadi anak kurang mau makan sayuran yang kita beli dari pasar. Oh, berarti jadi terinspirasi dari situ lah ya Pak. Jadi mau mencoba hal yang baru, mungkin menurut Bapak itu bagus. Jadi pas ada maksudnya bersamaan gitu, karena anak-anak juga nggak suka yang Bapak bilang tadi, terus sekalian gitulah ya. Barulah timbul inovasi dari Bapak gitu ya. Jadi kita buka-buka internet, searching di internet, kok ada sayuran yang dibudidayakan di pipa-pipa, diguli-guli, diguli-guli talang, itu unik. Nah kita baca lagi di situ sayurannya tidak disemprot pestisida, tidak ada residu pestisida, Tidak mengandung bahan kimia ya Pak? tidak mengandung, enggak juga, karena kalau dikatakan tidak mengandung bahan kimia, pupuk kita itu ademis berkimia, tapi bentuknya garam-garaman, kayak granul. Jadi garam-garaman itulah nanti diurai sehingga si akar itu tadi menyerap ion-ion yang sudah diurai oleh garam-garaman tadi itu. Intinya lebih jauh dari kata pestisida lah. Iya, intinya tidak terkena resiko pestisida. Kita budidayakan awalnya itu menggunakan bahan-bahan bekas yang dibuang oleh masyarakat, seperti contohnya minuman mineral, ya. Minuman mineral itu kan botol-botol bekas itu dibuang sembarangan, itu nanti kita kutip. Itu saya kutip. Belakangan saking banyaknya kita kutip bahan-bahan bekas itu, kita diantar beberapa hotel yang ada di Medan. Itu banyak. Kadang satu hari saya terima bahan-bahan bekas minuman mineral itu 100 botol sampai 300 botol gitu. Nah, itu per hari atau gimana? Per hari. Itulah media yang kita buat sebagai wadah untuk air yang bernutrisi tadi. Nah, disitulah kita budidayakan sayuran itu di atas botol-botol itu semuanya. Tidak hanya sekedar botol mineral, ya bekas-bekas gelas-gelas air mineral juga kita manfaatkan sebagai wadah nutrisi yang dicampur air tadi itu. Nah panen, setelah panen saya coba untuk dimasak lalu dikonsumsi sama anak-anak. Nah ternyata anak-anak responnya bagus. Suka. Wah ini lain sayurnya Pak. Nah mereka setiap hari makan sayur waktu itu. Jadi nggak perlu kita perintah makan sayur itu, enggak. Mereka campur, ya, tumis seperti kangkung atau bayam direbus gitu aja sudah cukup enak. Itu mereka ketagihan. Beda sayurnya, ini aja yang kita konsumsi. Makanya kita kembangkan sayuran itu. Dan tamu-tamu yang berdatangan waktu itu ramai. Kenapa sayuran ini bisa dibudidayakan dengan memanfaatkan bahan-bahan bekas. Nah di situ tamu-tamu mulai belajar kalau ternyata sayuran itu bisa dibudidayakan dengan memanfaatkan bahan-bahan bekas itu tadi. Nah setiap tamu yang datang itu saya kasih satu, terserah mau ambil berapa medianya, mau berapa
tanamannya terserah mereka ambil secara gratis. Itu sosialisasi saya waktu itu ke masyarakat sekitar Medan ya. Nah itulah, jadi kalau awal berdirinya Siva Hidroponik itu kita mulainya di 2013. Di 2014 sudah kita mulai sosialisasikan sampai saat ini cukup dikenal orang apa yang namanya hidroponik ya, apa namanya media untuk pendukung hidroponik semuanya sudah dikenal masyarakat Kota Medan. Itu aja dulu, apalagi kira-kira. Terus untuk pertanyaan selanjutnya Pak, keluh kesah Bapak gitu selama merintis usaha hidroponik ini apa sih Pak? Apa aja yang Bapak rasain? Oh, kalau keluh kesahnya itu hampir tidak ada ya. Kalau keluh kesahnya hampir tidak ada. Kenapa saya bilang tidak ada? Karena kalau pasar sayur waktu itu saya nggak mikir sayur ini banyak mau dijual kemana, nggak mikir. Tapi pada waktu itu setiap panen saya bagi-bagi. Setiap panen saya bagi-bagi, lalu lama kelamaan itu menjadi peluang bisnis baru. Ya, ternyata pasar itu cukup terbuka. Jadi pasarnya saya sebut MLM. Berarti kalau bisa dikatakan Pak, pas cara membangun channel sama Bapak itu dengan cara membagi kebagikan sama masyarakat. Ya. Jadi ya, MLM biar dikenal gitu, biar maksudnya mulut ke mulut gitu. Iya, mulut lewat mulut. Itulah satu strategi pasar itu, mulut lewat mulut cukup efektif lah Pak. Ya. Sampai sekarang itu. Nah, dan kalaupun sekarang sudah masuk ke marketplace, itu sudah cukup bagus. Artinya seluruh masyarakat Kota Medan yang notabene budidaya sayuran hidroponik mau berlomba-lomba untuk bisnis sayuran hidroponik silakan. Kalau dulu itu saya sempat ngepul di tahun 2014 akhir sampai 2016. Itu setiap hari kawan-kawan ya, baik yang di Kota Medan maupun luar kota, sayuran yang dibudidayakan mereka itu diantar kemari itu. Satu hari itu saya bayar 50 kilo sampai 100 kilo supaya mereka yang berbudidaya hidroponik ini semakin semangat ya. Hingga akhirnya mereka sudah dapat pasarnya, jadi nggak perlu saya bantu dan cari-cari lagi. Dan saya sekarang udah nggak ngepul lagi, tapi kalaupun ada sekarang ini yang mencari sayuran itu saya tinggal wilayah mana, misalnya wilayah Medan Johor sudah ada, kami Medan Johor wilayah mana, Belawan mereka sudah ambil. Nanti channelnya itu tadi saya bagikan nomor-nomor kontak masing-masing. Itu jadi gampang kan. Jadi kalau mereka menjual sayurnya, saya lebih menjual kepada produk olahan dari turunan sayuran. Oh, iya. Jadi nilai jualnya lebih tinggi. Lebih tinggi diolah lagi biar lebih tinggi. Itu dia. Kira-kira. Terus Pak, kan aku sama Fadlan udah mau siap KKN ini. Jadi kami juga mengucap terima kasih gitu Pak Ya. selama 1 bulan ini. Kalau seandainya ada tingkah atau perlakuan kami yang enggak Mengenakan ya mohon dimaafkan Pak. Biar Ya, sama juga ya. Jadi ada juga pertanyaan nih Pak. Ya. Untuk biar bisa juga kami tetap semangat kan tetap Iya. kuliah. Menurut Bapak selama kami KKN ini gimana sih Bapak kami? Kalau dari Bapak? Ya, kalau menurut saya selama kalian KKN di Siva Hidroponik cukup bagus ya. Dari segi waktu cukup aktif dan efektif ya. Beda dengan yang lain-lain ya. Kalau yang lain-lain itu kadang datang, kadang tidak, kadang datang, kadang tidak. Mungkin kurangnya pengawasan dari pihak kampus untuk memantau mahasiswanya ketika di lapangan. Apalagi di masa pandemi seperti ini kan. Tapi itu
keputusan kampus lah ya. Iya. Intinya harapan ke depan saya itu ya, apapun usaha Anda tetap berinovasi, karena inovasi akan menjadikan bisnis yang luar biasa, yang menjadikan kita itu lebih giat untuk beraktivitas itu aja. Dan lebih bernilai Iya, atau betul. terus Pak, satu lagi pertanyaannya. Iya. Gini, kan kami ada berbagai banyak kegiatan yang udah kami laksanakan di Siva Hidroponik sama Bapak. Di kegiatan-kegiatan kami itu gimana terselesai, maksudnya ada nggak, maksudnya terkembang nggak solusi dari yang ada di UMKM Bapak gitu, Terpecahkan ya, ya. terpecahkan nggak, membantu maksudnya. Iya. Ada sih seperti video-video, gambar-gambar, Sama postingan gitu. masalah posting itu ada ya. Kalau Ada setiap nilai baru ya yang ada itu. nilai baru ya, selain marketplace, walaupun orang melihat apa yang sudah kita buat itu kan termasuk salah satu nilai. Yang kedua, SOP-nya juga sudah oke ya. Jadi kedepannya tinggal bagaimana mengaplikasikannya lagi dan mengembangkannya. Iya. Ada masalah itu. Ya. Intinya banyak berbuat aja lah. Ya, itu aja. Oke Pak, terima kasih banyak. Terus kami ada sedikit kenang-kenangan buat Bapak. Cek cenderung. Ya, tapi Boleh, jangan boleh. dinilai dari apanya Pak. Iya. Ada berupa cetakan gitu Pak. Bisa dibuka langsung Pak, dinampain di kamera gitu. Boleh, boleh. Satu-satu kita buka. Ya, bisa Pak. Gak mungkin semua dibuka. Oh, keren. Satu kita buka. Nah, seperti ini ya, kangkung rendang. Salah satu hasil editan Ananda Agus dan Fadlan. Ini termasuk juga SOP untuk meningkatkan Penjualan. penjualannya. Wah, ini. Maka sini ada juga Rasa keripik, Kari keju. keju. Ini semuanya sayuran semua ini. Ya, kari keju 1000. Wah, bagus. Ini juga ada kangkung arsik. Jadi intinya semua sayuran yang kita budidayakan, nilai jualnya supaya tinggi, kita buat inovasi Baru. baru ya. Nah, ini juga ada keripik sawi. Jadi keripik sawi ini bahan bakunya ya sayur, tidak hanya sekedar sayur pakcoy, pagoda, tapi jenis-jenis sayuran sawi kecuali sawi pahit ya. Nah ini ada lagi nih nampaknya. Oh, ini biasa. Ini mereka juga membuat inovasi untuk ditampilkan di etalase Siva Hidroponik ya. Nah mereka jual produk juga nih kayaknya. Ya terima kasih Gus Fadlan ya. Ya, Baik, Pak. Semoga Terima kasih, Pak. bermanfaat Ya. ya. Oke. Terima kasih juga Pak udah memberikan kami ilmu. Ya. Ya. Semoga bermanfaat bagi kami ke depannya. Oke, terima kasih juga sama-sama. Mantap. Oke teman-teman, sekian aja ngobrol-ngobrol sama Bapak Raden. Jadi ini termasuk penutupan kegiatan kami juga di KKN Mandiri ini sama Pak Raden. Nah, sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Pak Raden. Banyak ilmu yang selama di melaksanakan KKN di sini. Terima kasih teman-teman.